Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Salah satu soal yang muncul pada tes SKD tahun ini yaitu tentang salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang muncul pada masa zaman Belanda dulunya. Organisasi tersebut yaitu Sarekat Dagang Islam. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, soal ini juga muncul saat saya tes SKD kemarin. Jadi, kawan-kawan, mari kita bahas mengenai materi ini supaya nantinya kawan-kawan tidak bingung saat menjawab tes SKD nantinya. Mari kita lihat contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan, ini contoh soal yang saya dapatkan ketika tes SKD kemarin. Soalnya kurang lebih seperti ini. Dalam sejarah Indonesia pernah berdiri organisasi bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi pada tahun 1905 yang mana tujuan dari organisasi ini yaitu mengantisipasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, berdirinya organisasi ini bisa meredam kekuasaan Belanda tersebut. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa organisasi ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia pada zaman itu. Sarekat Dagang Islam sendiri memiliki komitmen membantu masyarakat Indonesia karena bergerak di bidang yang A. Bidang ekonomi dengan membantu masyarakat meningkatkan daya saing dalam berdagang. B. Keagamaan dengan meningkatkan dakwah Islam di lingkungan masyarakat. C. Sosial dengan membantu masyarakat miskin. D. Kesejahteraan umum. Yang E. Perdagangan dengan memperdayakan hasil kebun masyarakat kecil. Nah, kawan-kawan, soal ini merupakan soal asli yang saya kerjakan saat tes SKD kemarin. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dan tujuan berdirinya organisasi ini. Nah, kawan-kawan, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh salah satu tokoh yang bernama Kiai Haji Saman Hudi yang didirikan di Surakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 1905. Tujuan awalnya yaitu untuk mempersatukan pedagang-pedagang Islam dalam satu wadah perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, organisasi ini muncul akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yang mana kebijakan ini sangat merugikan rakyat pribumi sendiri, yang mana sumber daya di Indonesia sebagian besar akan dikuasai oleh pemilik modal asing. Sehingga dengan munculnya organisasi ini diharapkan kebijakan dari pemerintah Belanda dapat diredam. Nah, kawan-kawan, seperti yang kita lihat dari tujuannya, organisasi ini bergerak di bidang ekonomi, yang mana membantu masyarakat meningkatkan daya saing dalam berdagang dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kembali lagi ke soalnya. Jadi, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini ya kawan-kawan, sesuai dengan materi tadi, yaitu adalah A. Karena organisasi ini bergerak di bidang ekonomi, selaras dengan tujuan organisasi ini didirikan. Nah, kawan-kawan jangan lupa pahami tujuan dan asal-usul terbentuknya organisasi ini. Mana tahu jenis soal ini keluar saat kawan-kawan ujian nanti. Nah, kawan-kawan sedikit tambahan mengenai materi tentang Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini diubah nama oleh Cokro Aminoto pada tahun 1912 menjadi Sarekat Islam. Tujuannya dirubah yaitu agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Nusantara. Nah, ada 5 tujuan dari Sarekat Islam ini. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Yang keempat, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Yang kelima, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia.
Nah, organisasi Syarikat Islam mengalami perpecahan pada tahun 1914 dikarenakan beberapa anggota mendapatkan paham ideologi komunis. Dan pada akhirnya organisasi ini terpecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Samon dan Syarikat Islam Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Jadi kawan-kawan perlu diingat bahwa dua organisasi ini, organisasi Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam, nanti keluar pada saat kawan-kawan SKD nantinya lumayan mendapatkan 5 poin apabila kawan-kawan betul. Nah kawan-kawan, itulah beberapa sejarah singkat mengenai Syarikat Dagang Islam, mulai dari berdirinya sampai terpecahnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan menambah wawasan mengenai sejarah Syarikat Dagang Islam ini. Nah, sekian dulu video dari saya ya kawan-kawan. Salam dari saya dan semangat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.